Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amikum fid darain amin. Wa alam anna al-faqra sifatun fadilatun li ahli al-fadl wa fi'latun syarifun li ahli syaraf. Qad thabata fadluha wa thana' ala ahliha wa qad iftakhara biha a'immatus salaf wa sadatul khalaf wa amarul faqira bi siyanati nafsihi wa ikrami faqrihi wa tasharrufihi bihi ala ahli al-ghina wa sa'ah. Ketahuilah bahwa kefakiran itu adalah sifat yang mulia, sifat yang istimewa bagi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan. Jadi fakir itu adalah sifat yang istimewa tentunya bagi orang-orang yang sudah meraih kemuliaan dan keistimewaan. Karenanya ketika datang aroma kefakiran, mereka itu senang dan mereka sambut marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang, simbolnya orang-orang soleh, sambut. Karena apa? Mereka mulia, mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Kefakiran untuk mereka adalah sifat-sifat yang mulia dan sifat yang istimewa. Aroma kefakiran datang, disambut dengan senang hati, dengan bahagia, dengan bergembira. Gathabata fadluha wa thana' ala ahliha. Telah ditetapkan kemuliaan dan keistimewaannya serta pujian bagi mereka orang-orang yang istimewa, yang mulia. Seperti yang disebutkan tadi, disambut, kefakiran itu disambut dengan senang gembira. Bahkan wa qad iftakhara biha a'immatus salaf wa sadatul khalaf. Berbangga para ulama salaf dan pengikut mereka dengan apa? Dengan kefakiran itu. Jadi kalau kita kan biasanya bangganya dengan kesempurnaan, kekayaan, dan kedudukan dan lain sebagainya. Ini enggak, justru berbangga dengan kefakiran. Ya, kalau sekarang mungkin bilang orang stres, orang gila. Dengan fakir bangga. Apanya yang dibanggakan? Apanya yang disenangkan? Nggak bisa apa-apa, mau apa nggak bisa, mau ini nggak bisa. Itu bagi orang yang nggak paham, bagi orang yang nggak ngerti. Tapi bagi orang yang ngerti, pasti dia akan berbangga dengan kefakiran. Lah bangganya apa? Bangganya mereka memiliki seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh Allah. Memiliki seorang pemimpin yang dimuliakan Allah. Para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mulia.
Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya orang-orang fakir. Pemimpinnya orang-orang fuqara. Kenapa? Karena mereka juga fakir. Mereka juga fuqara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki banyak harta, tapi justru orang yang memiliki banyak kekurangan dunianya. Sering lapar daripada kenyang, sering nggak makan daripada makannya. Kehidupan dunianya sangat-sangat di bawah sederhana. Jadi benar-benar apa adanya. Yang ada dinikmati, yang nggak ada nggak dicari. Dan nggak bingung untuk mendapatkannya atau memilikinya. Lah orang fakir di bawahnya, di bawah naungannya, di bawah benderanya. Siapa nggak bangga kalau ketuanya adalah Nabi Muhammad? Siapa nggak akan senang kalau yang memimpinnya adalah Nabi Muhammad? Sedangkan sebaliknya, mereka nggak senang dengan kekayaan. Kenapa? Karena yang memimpin bukan orang-orang yang mulia, bukan orang-orang yang istimewa. Kebanyakan daripada mereka yang memimpin adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Fir'aun, Namrud, Haman, dan sebagainya. Siapa yang ingin jadi bawahannya? Siapa yang mau di bawah naungannya? Siapa yang mau dipimpin orang-orang seperti itu? Nggak ada. Makanya para ulama salaf dan orang-orang yang mengikutinya, ketika mereka itu menjadi orang fakir, mereka berbangga dengan kefakirannya. Kenapa? Mereka dipimpin oleh sebaik-baiknya manusia. Mereka menjadi bawahannya orang-orang yang istimewa. Bangga. Sehingga mereka para ulama salaf dan pengikut para ulama salaf itu memerintahkan orang-orang fakir untuk menjaga harga dirinya dan memuliakan kefakirannya. Menjaga dirinya dan memuliakan kefakirannya. Jangan kemudian kamu hinakan kefakiran kamu atau kamu tidak menjaga harga dirimu. Apalagi di hadapan orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya kedudukan. Karena orang yang punya harta, orang yang punya kedudukan, duit, mereka itu kemuliaannya sebatas ketika mereka memiliki kedudukan atau ketika mereka memiliki kekayaan. Tapi sedangkan orang-orang fakir, mereka itu kemuliaan dan keistimewaannya tidak memiliki batas. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Maka jangan kamu buang, jangan kamu hinakan kefakiran kamu di depan orang-orang yang kaya karena kekayaannya, karena hartanya. Kenapa? Kamu lebih mulia daripada dia. Wa tasarrufi bi ala ahli al-ghina wa sa'akan, kemuliaan yang lebih unggul, lebih istimewa dia daripada orang-orang yang kaya dan orang-orang yang punya banyak harta. Nah, karena itu perbedaannya apa? Fal fakru mahmud li ainih. Kefakiran itu ainnya terpuji. Jadi kefakiran itu terpuji. Aslinya sudah terpuji.
Wa in zamma ba'dul fuqara, sekalipun tercela sebagian orang-orang fakir, tentunya kenapa? Fali awarid ghairi uridat lahu, karena sebab. Jadi kefakiran itu aslinya mulia, aslinya istimewa, terpuji. Tapi ada orang-orang fakir yang tidak terpuji, tercela. Lah itu karena sebab. Karena sebab yang menyebabkan dia tidak terpuji dengan kefakirannya. Tapi aslinya kefakiran itu adalah terpuji. Ya. Bisa menjadi hina karena apa? Sebab. Karena sebab apa? Idza mahasyar'u fihi, yang syariat mencelanya. Tapi sebaliknya, wal ghina madmum li aini, adapun kekayaan aslinya tercela. Sekalipun sebagian orang-orang kaya terpuji, itu pun juga karena sebab. Karena sebab syariat memujinya. Jadi kalau kefakiran itu aslinya terpuji, kekayaan aslinya tercela. Itu mau sudah. Tapi ada kalanya orang fakir itu tercela, kenapa? Sebab yang menyebabkan dia tercela. Orang kaya terpuji karena sebab, ya, sehingga menjadikan kekayaannya itu ia terpuji. Contoh, orang fakir yang nggak sabar, yang nggak qanaah, yang nggak ridho, menyebabkan apa? Kefakirannya tercela, bahkan menjadi ancaman untuknya. Apa ancamannya? Menyebabkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau dalam kekufuran. Kadal faqru ayakuna kufran. Orang kaya aslinya tercela. Tapi kalau orang kaya tadi itu menggunakan hartanya untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk membantu fuqara'ul masakin, anak-anak yatim, dibantu untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, dan semisalnya. Tangannya enteng untuk membantu orang, tetangganya, sembakonya dijamin setiap bulannya. Ada 100 kakak, 200 kakak dijamin misalnya, per kakak 5 kilo setiap bulannya, misal ini. Terpuji dia dengan kekayaannya. Kenapa? Dia menjadi orang yang dermawan. Lah ketika dia dermawan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dipuji kenapa? Karena sebab dermawan. Kalau yang tadi dicela karena apa? Tidak sabar. Aslinya kefakiran itu sudah mulia, aslinya kekayaan itu tercela. Tapi karena sebab kefakiran bisa tercela, karena sebab kekayaan itu bisa terpuji. Tapi mana yang sudah dari asli mulia? Kefakiran. Kefakiran dari asli sudah mulia. Tinggal orang yang bersifatkan dengannya itu menjaga dirinya, memuliakan kefakirannya, dan tidak merendahkan dirinya. Sedangkan kaya, apa kekayaan itu butuh, kalau ingin menjadi terpuji, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sulit bagi mereka. Ketika apa? Ada cinta dunia dalam diri mereka. Karena itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a li ghaniyyin li ajli ghinahu dhahaba thulutsa dinih." Ya.
siapa orang yang rendah hatinya ya, kepada orang kaya karena kekayaannya. Jadi meremehkan dirinya, merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya. Ada riwayat ghaniyin soleh, bukan hanya orang kaya, tapi orang kaya yang soleh. Ketika kita tidak menghargai diri kita di hadapan orang kaya atau orang kaya yang soleh karena kekayaannya, sekali lagi karena kekayaannya, zahaba thulutha dini, hilang 2/3 agamanya, 2/3 imannya hilang. Dan itu banyak terjadi ya. Sehingga ada sebuah syair yang menyatakan gini, artinya gini, orang kaya itu walaupun omongannya pedes ya, level 30 level 50, level 1000 ya, salah, pedes salah itu akan dinyatakan mustahil dari kamu kesalahan, niat kamu benar ya, memang seharusnya seperti itu, nggak mungkin dikatakan salah, nggak mungkin dikatakan salah. Keluar dari siapa? Orang kaya. Tapi kalau keluar dari orang miskin, keluar dari orang kiri, walaupun benar salah kamu, nggak semestinya ucapan kamu seperti itu, gimana kamu ini itu dan lain sebagainya, itu yang terjadi. Kenapa? Duit, karena kekayaan. Dan itu sekarang lihat coba, ustadz-ustadz di desa yang naik sepeda ontel dihargai, orang kaya lebih dihargai, orang kaya lebih dihargai. Ustadz pengajian naik motor nggak dihargai, ustadz nggak punya rumah nggak dihargai, yang malah yang ada dikurang ajari. Bukan hanya nggak dihargai, tapi dikurang ajari, dianggap sampah, dianggap apa? Berpaling ke ajaran yang nggak benar, ke ajaran yang tidak sesuai. Kenapa? Karena ustadznya nggak punya duit, ustadznya nggak punya kekayaan. Sedangkan yang bodoh, yang dungu, yang cuma simbol pakaian, punya duit, kemudian diikuti. Diikuti walaupun salah. Kenapa? Duit yang berbicara. Duit yang berbicara. Padahal kefakiran itu mulia, kekayaan itu hina. Dan kekayaan itu kalau ingin mulia butuh sesuatu yang berat, yang harus dilakukan oleh orangnya tanpa niat apapun. Tapi kalau kefakiran tinggal menjaga dirinya, tidak menghinakan dirinya, cukup tambah mulia. Tapi orang kaya butuh mengeluarkan duitnya untuk sedekah, untuk ini butuh keikhlasan, baru dengan kekayaannya akan terpuji. Kalau enggak terpuji. Kalau enggak terpuji. Makanya ketika kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan orang kaya walaupun soleh, karena kekayaannya 2/3 iman kita hilang. Ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang kecil. 2/3. Tinggal berapa? Tinggal 1/3 lagi. Berarti yang tersisa sedikit, yang hilang jauh lebih besar. Loh, kalau itu kepada orang kaya yang soleh, coba bayangkan kalau kita kepada orang kaya yang fasik.
Kalau kepada orang soleh, kaya yang soleh aja 2/3 hilang. Kalau orang kaya yang fasik, nah, fama dhannuka bil ghaniyil fasik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu kefakiran itu sudah dari sononya mulia. Tinggal orangnya mau menjaga harga dirinya atau tidak. Tapi kalau kekayaan dari sononya tercela, kalau kepingin terpuji, dia harus berusaha untuk, ya seperti manusia. Manusia ini sudah sempurna, sudah istimewa, dari bentuk fisik terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terbaik. Dan Allah sudah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sudah dari sononya istimewa sudah manusia ini. Kalau dia jaga keistimewaan bentuk fisik yang Allah ciptakan dan kemuliaan yang Allah berikan dengan berilmu, beribadah, akan apa? Menjadikan lebih sempurna keistimewaan dan kemuliaannya. Tapi kalau dia sia-siakan seperti orang fakir tadi itu, merendahkan dirinya dan sebagainya, akhirnya menjadi yang paling bawah. Yang dinyatakan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Sebabnya tidak menjadikan dirinya atau tidak menjaga dirinya untuk tetap mulia. Dia sia-siakan, dibuang semuanya. Bentuk fisik yang Allah berikan terbaik dibuang, kemuliaan yang Allah berikan dibuang, diganti dengan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, yang menentang Allah. Sehingga dinyatakan oleh Allah, kal an'am bal hum adall, seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk. Lebih buruk. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita jaga kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan, dengan mensyukuri dan meningkatkan kebaikan, ketaatan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.